kenal salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kembali pada sore ini kita akan bersama-sama membawakan doa atau pelimpahan jasa yang kita tujukan untuk Ibu Ibu Suni Sulistyo. Selalu kita dukung dengan doa-doa yang penuh dengan ketulusan akan kita ucapkan, dengan kebaikan yang telah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga dukungan dari semua yang hadir. Semoga akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk menikmati alam bahagia. Marilah dengan penuh khusyuk kita masuk dalam doa, memohon berkah pelindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa. Kita bawakan doa ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bersama-sama berdiri. Kita menghormat di depan altar leluhur dengan membuka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Silakan duduk kembali. Bukunya dibuka halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing dibaca 3 kali. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar arwah Luswa mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 18 dan 20. Kita akan bersama-sama mengulang kembali penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persajian persembahan makanan di altar leluhur. Semoga menambah pengertian, pemahaman kita dan keyakinan kita. Doa pada kesempatan sore hari ini kita baca khotbah Sang Buddha ini 18 dan 20. Mereka yang berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan, setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia, dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah.
Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala, karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana, bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal, bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dari persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Halaman 22. Syair tentang 3 corak universal. Ajaran Sang Buddha yang menjelaskan tentang 3 hukum universal yang berlaku kepada siapapun tanpa kecuali. Kita baca bersama-sama. Semua yang berbentuk tidak kekal, bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dipaparkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan. Bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. 24. Kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang di angkasa, berubah dengan jagangnya pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelabukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia ksatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik
dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. 26. Perenungan kehilangan orang yang dicintai. Kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul, mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada atau harta yang jadi miliknya? 28. Kita ulang nasihat Sang Buddha yang terkait dengan kematian, yang akan memberi pemahaman penyadaran keluarga yang ditinggalkan. Untuk Ibu almarhumah Ibu Suni, semoga keluarga yang ditinggalkan segera bisa merelakan sepenuhnya. Sutta tentang luka penderitaan 28, 30, dan 32. Kita baca bersama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada suatu waktu, demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada satu saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan beratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal, demikianlah semua makhluk akan disedap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana selalu mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh oleh ratapan.
Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini. Dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci, dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai, dengan berpikir bahwa perpisahan adalah yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air. Demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan dengan syair kebahagiaan untuk keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. 34. Pansukulagata. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Demikian pula almarhumah pernah dilahirkan, berkembang dan akhirnya meninggal. Itulah hukum kodrati, siapapun tanpa kecuali pasti akan mengalami hal yang sama. Semoga ibu almarhumah segera menyadari dan menerima kematian badan jasmaninya dan mengambil kelahiran sesuai dengan karma-karma bajik yang pernah dilakukan semasa kehidupannya. Kita renungkan anicca wata sangkara, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Mohon para romo untuk memercikan air. Anicca sangkara upadawa yada hino upacitwa nirojanti
sansaya. Bukunya ditutup, masih di bawah. Telah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha, ajaran-ajaran Sang Buddha yang akan memberikan pencerahan, pengertian, pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan, terutama ditujukan untuk keluarga yang ditinggalkan. Marilah sejenak dalam sikap hening, sikap merenung, keluarga akan diingatkan tentang pengorbanan, tentang kasih sayang yang telah diberikan seorang ibu untuk anak-anaknya. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah kebaikan-kebaikan seorang ibu, seorang mamah untuk anak-anaknya. Pada saat ibu akan melahirkan anak, kelima organ tubuh terbuka lebar, menyebabkan dia sangat letih dalam badan dan pikiran. Darah mengalir laksana seekor domba yang disembelih. Tetapi ketika mendengar anaknya telah lahir sehat, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang berlimpah. Tetapi sesudah kegembiraan, kesedihan datang kembali, dan rasa sakit kembali mengaduk-aduk bagian dalam tubuhnya. Kebaikan kedua orang tua sangat besar dan dalam. Penjagaan dan pengabdiannya tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat. Ibu senantiasa menyimpan yang manis untuk anak, dan tanpa mengeluh menelan yang pahit bagi dirinya. Cintanya amat besar dan emosinya sukar tertahankan. Kebaikannya adalah mendalam dan begitu juga kasihnya. Hanya menginginkan anak mendapat cukup makanan. Ibu yang kasih tidak membicarakan kelaparan sendiri. Ibu rela berada di tempat yang basah, agar dengan demikian anak dapat berada di tempat yang kering. Dengan kedua payudaranya dia memuaskan rasa lapar dan haus sang anak. Menutupi dengan kainnya, dia melindungi anak dari angin dan dingin. Dalam kebaikannya, kepala ibu jarang lega di atas bantal. Dan bahkan ia melakukannya dengan gembira selama anak dapat merasa senang. Ibu yang baik tidak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri. Ibu yang baik adalah bagaikan bumi yang besar, ayah yang tegar laksana langit yang mengasihi, yang satu melindungi dari atas, yang lain menunjang dari bawah. Kebaikan orang tua adalah sedemikian berupa, sehingga mereka tidak membenci atau marah terhadap anaknya, dan tetap menyukainya sekalipun anak terlahir lumpuh. Sesudah ibu mengandung anak dalam kandungannya dan melahirkannya, orang tua bersama-sama memelihara dan melindunginya sampai akhir hayatnya. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung. Selesai. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita kembali dengan penuh khusyuk. Kita mohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertahta sebelah barat. Apabila menjelang 49 hari wafatnya Ibu Suni Sulistyo, belum terlahir di alam surga bahagia, surga Sukawati, belum tenang, damai dan bahagia, Buddha Amitabha beserta para sucinya segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan nempok untuk pembawaan doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Buddha Amitabha, dan mengingat budi ayah bunda. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan untuk doa kelahiran kembali. Namo Amitabha.
Namo Amitabha. Namo ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita, seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranmu. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika dalam pelukan ayah bunda. Kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha.
Bukunya dibuka kembali halaman 36. Kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya. Kita baca bersama-sama, nanti mendiang kita baca 3 kali, disebutkan nama beliau. Kita limpahkan kebajikan dari doa ini untuk almarhumah. Kita baca bersama-sama 36. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi mendiang almarhumah Ibu Suni Sutio. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi mendiang almarhumah Ibu Suni Sulistyo. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi mendiang almarhumah Ibu Suni Sulistyo. Semoga jasa-jasa ini melimpah para sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah para sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah para sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Bukunya ditutup. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Di kalangan umat Buddha ada 2 pendapat yang terkait dengan kematian. Yang pertama, begitu seseorang meninggal, langsung diikuti kelahiran di alam berikutnya. Tidak ada jeda, tidak ada waktu longgar, tidak ada waktu untuk beristirahat. Dikatakan di dalam kitab suci Dhammapada, tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Seseorang meninggal langsung seketika itu terlahir di alam berikutnya sesuai dengan kebaikan-kebaikan maupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan semasa kehidupan seseorang. Kemudian yang kedua adalah begitu seseorang meninggal, ada waktu jeda, ada waktu transisi untuk menunggu kelahiran berikutnya. Waktu transisi ini, waktu peralihan atau untuk menunggu kelahiran di berikutnya, itu perlu waktu kurang lebih 49 hari banyaknya. Selama 49 hari ini ada satu keyakinan juga akan mengambil kelahiran-kelahiran berikutnya itu selama 7 kali, ya 7 hari. Apabila seseorang melakukan satu kebajikan-kebajikan dan kebajikan itu selalu terpelihara, detik-detik terakhir di saat datangnya kematian itu akan mempengaruhi kelahiran berikutnya. Maka kenapa ada orang-orang yang sedang mengalami kritis, ya, mengalami mau kematian kritis, itu diundang para rohaniwan-rohawinah untuk membaca doa-doa agar mengarahkan pikirannya, agar terkonsentrasi pada hal-hal yang baik. Hal yang baik itu bisa hal yang baik yang baru maupun yang telah rutin dilakukan dalam kehidupannya. Sebab pernah kejadian, ya, di masa kehidupan Sang Buddha itu ada seorang biku yang menerima jubah baru
jubah baru ini belum sempat pakai ya, kemudian terburu meninggal. Nah, di saat meninggal itu teringat ya, melekat terhadap jubah barunya. Karena sangat melekat kepada jubah barunya, dia terlahir sebagai kutu yang menempati jubah baru tersebut. Ketika jubah baru itu mau dipotong, mau dibikin jubah ya, jubah yang baru ya, ini kain pembuat jubah, maksud saya bahan pembuat jubah melekat terhadap kain pembuat jubah, ini sangat menderita sekali, mau dipotong-potong. Nah, ini Sang Buddha dengan kewaskitannya bisa melihat, nanti dulu motongnya, nanti setelah lebih 7 hari, sebab di situ ada kutu, itu reinkarnasi atau tumimba lainnya seorang biku yang melekat kepada jubahnya. Apabila nanti dipotong-potong belum terlahir di alam lain, dia akan menderita sekali. Maka menunggu 7 hari setelah tidak melekat lagi pada jubahnya, baru jubah itu dipotong-potong sehingga tidak membuat penderitaan bagi kutu yang bekas dari biku tadi. Kemudian diceritakan juga ini ada seorang ratu ya, sekalipun kesehariannya berbuat baik terus, di saat detik-detik mau meninggal itu pikirannya itu tertuju pada hal-hal yang buruk, kejahatan sekalipun kecil yang dilakukan. Akibatnya dia terlahir di alam penderitaan, namun tidak lama, 7 hari saja ya. Setelah 7 hari di alam penderitaan, mengambil kelahiran lagi di alam berikutnya yang baru. Kemudian 7 kali 7 diakhiri dengan 49 hari ini. Maka kenapa di kalangan umat Buddha tradisi Mahayana 49 hari ini adalah hal yang sangat penting sekali. Disebutkan di dalam kitab suci Kisitigarbha Sutra, apabila seseorang meninggal dan mau masuk ke 49 hari, kebajikannya belum memadai, masih kurang untuk terlahirnya di alam bahagia, maka dia akan menderita di alam penderitaan. Namun apabila kebajikannya kurang, selama 49 hari ini keluarganya ada kepedulian untuk membantu, mengirim doa, melakukan pelimpahan-pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal itu, bisa terbantu dan bisa mengkondisikan arwah itu hari yang ke-50 untuk terlahir di alam bahagia. Semoga harapan keluarga Ibu Suni Sulistyo selama 49 hari, saya yakin melakukan kebaikan-kebaikan keluarga yang ditinggalkan melalui bermacam-macam cara, melalui doa maupun kebaikan-kebaikan yang lain, akan segera membantu perjalanan arwah benar-benar terlahir di alam bahagia, alam kedamaian, alam kebahagiaan, alam surgawi maupun mencapai pembebasan. Dan setelah di alam bahagia, alam surgawi, Ibu Suni memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, mendapatkan kesuksesan, keberhasilan berbagai usaha, pekerjaan, dagang, bisnis, maupun keharusan rumah tangga dari putra-putri beliau. Selamat jalan Ibu almarhumah, semoga jalan yang berlalu terang dan lapang, dan juga keluarga yang ditinggalkan merasa lega dan puas karena telah menunaikan kewajiban sebagai seorang anak berbakti kepada yang telah meninggal, memberikan doa dan pelimpahan jasa. Sadu, sadu, sadu.